Apa kamu tahu kejadian ini? Seorang wanita ditemukan tidak bernyawa dan hanya ditutupi selimut. Ini dia kisahnya. Pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 pukul 7 pagi hari, seorang pengendara sepeda berinisial IM mencium aroma menyengat di pinggir tebing Jalan Raya Banjar Cimaragas, Ciamis, Kota Banjar, Jawa Barat. Setelah dicek, ternyata ia menemukan mayat perempuan terbungkus selimut. Setelah diidentifikasi, jasad tersebut bernama Indriana Dewi Eka Saputri yang berusia 24 tahun. Ia merupakan warga Cipinang, Jakarta Timur. Singkat cerita, ditangkaplah ketiga pelaku yakni Devara dan juga Didot yang merupakan otak pembunuhan dan juga Reza yang merupakan eksekutor bayaran. Diketahui ketiga pelaku dan juga korban ini merupakan teman. Motif dari pembunuhan ini karena cinta segitiga. Pasalnya, Dodit ingin kembali berpacaran dengan Devara, meski ia sedang berpacaran dengan Indriana. Alasannya karena Dodit ini mengaku sering melihat korban jalan dengan laki-laki lain. Lalu kemudian Devara memberikan syarat jika ingin kembali, ia tidak ingin melihat Indriana lagi di dunia. Kala itu Didot sempat ragu, namun karena desakan Devara akhirnya Didot ini setuju. Karena Dodit tidak berani membunuh, Devara menyarankan Dodit untuk menyewa seorang eksekutor bayaran. Pada hari Kamis 15 Februari 2024, mereka pun akhirnya menyewa teman mereka bernama Reza untuk membantunya melakukan pembunuhan tersebut dengan imbalan 50 juta rupiah. Awalnya Reza ini menolak, namun karena Reza ini terlilit hutang, akhirnya ia menyetujui. Kemudian Devara memberikan usulan rencana untuk membunuh korban. Pada hari Senin 19 Februari 2024, sekitar pukul 5 sore, Dodit menyewa 1 unit Avanza hitam. Ketiganya kembali mematangkan rencana pembunuhan dan juga membeli sarung tangan. Lalu Dodit juga membuat plat nomor palsu untuk Avanza yang disewa dengan nomor polisi B2848FOX. Selasa 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 sore, Dodit menjemput Reza dan juga Indriana untuk dibawa jalan-jalan ke Puncak Bogor. Mereka menuju ke Bukit Pelangi, Bogor dan tiba di lokasi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, setengah 8 malam. Kemudian mereka makan di sebuah warung dan sempat terlibat percakapan bahkan saling bercanda. Setelah selesai makan, mereka pun berniat untuk pulang. Lalu sesampainya di tengah jalan di Pelangi Boulevard Jayanti, Kecamatan Babakan, Madang, tersangka Dodit memberhentikan kendaraan lalu memberikan kode buang air kecil dan berkedip kepada Reza. Setelah itu Reza langsung mengalungkan ikat pinggang ke leher korban sambil menarik selama 15 menit sampai korban ini sudah tidak bergerak. Diperkirakan meninggal dunia. Kemudian Reza membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda bahwa korban ini sudah meninggal. Dodit pun memberi pesan ke Devara bahwa pekerjaannya telah dilakukan. Di sana, Devara sudah menunggu. Mayat korban yang berada di jok samping supir dipindahkan ke belakang dan ditutupi selimut bed cover. Kemudian Reza pun pulang. Dodit dan Devara menjemput Reza kembali sambil membawa mayat korban. Mereka ini berencana membuang korban ini ke Laut Pangandaran. Pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mereka ini tiba di Cirebon untuk beristirahat dengan menggunakan petunjuk dari Google Maps. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Kuningan pada pukul 1.30 dini hari. Pada Kamis 22 Maret 2024, bagian mobil bawah mereka terkena batu sehingga mengalami kebocoran oli hingga menyebabkan mogok. Selanjutnya DA menyewa derek untuk membawa mobil ke Banjar melalui Google dan ditemukan bengkel di Dusun Cilengkong. Mobil pun dibawa ke bengkel dan setelah diperiksa ternyata memerlukan spare part dari Jakarta. Diketahui sebelum dibuang, pelaku mencopoti perhiasan korban berupa anting dan juga jam Rolex. Korban ini dibawa oleh Reza ke pundaknya lalu dibuang kira-kira 100 meter dari bengkel itu ada jurang. Setelah mayat ini dibuang, barang korban dibawa tersangka. Mereka pun menggunting kartu identitas ATM hingga SIM milik korban termasuk baju korban. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, setelah mobil diperbaiki, mereka ini akhirnya kembali ke Jakarta. Dan atas perbuatannya, para pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 340, 338, dan 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup.